kita ketemu lagi. Bagaimana? Sehat semua? Kalian sehat, Cute Moms? Saya pun juga harus sehat. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya. Mereka-mereka lah yang selalu memberikan sesuatu hal yang kalau saya tidak baik, yang mana yang sudah baik, istilahnya dia yang menjadi salah satu kontrol saya. Baik itu sikap saya, baik itu sifat saya, dan semuanya. Dan saya juga cukup lama bekerja sama dengan mereka. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang di bawah 20 tahun. Saya ingin mereka nanti mengeluarkan unek-uneknya atau pendapatnya masing-masing. Bagaimana saya sebelum mata saya buta, kemudian sesudah mata saya tidak melihat sampai hari ini. Oke, saya mulai perkenalkan diri, Cute Moms. Kita tepuk tangan dulu dong untuk mereka semua yang ada di sini. Hai Cute Moms. Hai. Oke, saya mulai perkenalkan yang paling ujung sana, Ibu Nanti. Halo. Ibu Ai. Hai. Mereka di tempat dua daerah yang berbeda. Nanti di kota Cianjur sama-sama Provinsi Jawa Barat. Kemudian Ai lokasi di Sumedang sama-sama juga Jawa Barat. Dan mereka bertiga Cute Moms, lokasi semua ada di Bogor. Next dari tempatnya Ai ada Bu Maya. Hai. Kemudian ada Teresia. Hai. Ada si Centil. Hai. Christine. Dia selalu yang menolong saya dan sering berinteraksi dengan saya. Oke, pertanyaannya cukup satu. Bagaimana pendapat kalian bekerja sama dengan saya dari mulai sebelum saya buta sampai akhirnya saya buta sampai hari ini, terus kemudian juga bagaimana sikap dan sifat saya yang berubah atau tidak berubah, yang mana? Kita mulai dari Nanti. Cute Moms Nanti. Nama saya Nanti, saya dari kota Cianjur. Saya bergabung dengan Mandala di Taprokan mungkin sudah 21 tahun. Bersamaan itu juga saya kenal dengan Ibu Cynthia Timotius sudah 21 tahun. Waktu yang cukup lama, jadi setidaknya saya mengenal separuh usia saya dengan Ibu Cynthia. Ibu Cynthia sebelum sakit saya sudah mengenal, orangnya cukup baik. Karena sebelum saya kenal sama Bu Cynthia, sebelumnya saya kenal dengan mamanya Ibu Cynthia, distributor PT Mandala Rekreasi Sakti. Gak lama dipegang oleh Ibu Cynthia, jadi saya lebih mengenal Ibu Cynthia. Ya kalau dibilang Ibu Cynthia dulu sama sekarang setelah sakit, dulu lebih emosian ya, lebih apa ya, jadi segala sesuatu mungkin dulu Mbak Cynthia itu kan orangnya tegas, orangnya mau segala sesuatu tuh sempurna, perfect gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pasti Ibu Cynthia marah. Setelah saya mengenal sekarang Ibu Cynthia setelah sakit ini kurang lebih sekitar 7 tahun, mungkin marah suka masih ada ya sampai sekarang. Marah, mungkin sesuatu yang tidak setuju dengan dirinya masih ada. Cuman kalau sekarang lebih ini lagi ya, mungkin lebih sabarnya lebih banyak. Jadi sebetulnya sih ya saya sih enjoy aja ya, dulu sama sekarang sama aja. Jadi ada lebih dan kurangnya sih, tapi tetap Ibu Cynthia memang pada dasarnya orangnya baik. Juga kalau boleh dibilang juga tempat saya curhat juga dengan Ibu Cynthia. Saya juga segala sesuatu banyak curhat dalam arti segala sesuatu saya bilang sama Ibu Cynthia, nggak ada yang saya rahasiakan. Jadi ya kayak saudara gitulah sama Ibu Cynthia ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Pokoknya yang pasti Ibu Cynthia luar biasa, perempuan yang kuat, yang hebat, yang saya kenal. Saya bersyukur dan beruntung kenal dengan Ibu Cynthia Timotius. Terima kasih. Thank you Cute Moms Nanti. Thank you. Kalau nanti ada yang mau ditambahin Nen boleh,
mungkin ada yang lupa, kita kan ini obrolan santai, jadi nggak usah kaku. Siap. Jadi ini obrolan santai. Oke, next Ibu Ai. Hai cute moms. Saya Ai Agustina, saya dari kota Sumedang. Saya mengenal Ibu Cynthia ini udah 18 tahun. Jadi dari beliau sebelum buta sampai sekarang banyak sekali sih perubahan dari sifatnya, sikap sebetulnya ya. Kalau sifatnya itu tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang, itu tidak ada yang berubah. Jadi kalau istilahnya ada malaikat gitu kan, ya Bu Cynthia ini malaikat buat saya di dunia gitu. Jangan nanti kan belum. Ya yang saya rasakan selama bekerja sama dengan Bu Cynthia ini, dulu sih emang bener-bener keras ya, tegas. Tapi yang saya rasa hikmahnya itu sekarang. Mungkin dulu kalau tidak dididik keras, mungkin tidak akan bisa sekuat sekarang saya ini. Dan setelah beliau mengidap penyakit yang sekarang menyebabkan kebutaan, itu betul-betul semakin menginspirasi lagi gitu ya, semakin menginspirasi lagi. Artinya sebetulnya tidak ada pengecualian dalam artian gini, jangan terlalu banyak alasan gitu ya. Kita yang masih sehat aja, yang masih sempurna, betul-betul sempurna, apabila ada kendala itu masih harus merengek-rengek lah gitu kan. Nah dengan adanya Bu Cynthia sekarang ini semakin menginspirasi lagi bahwa apapun kejadian besar dalam hidup kita harus selalu kuat, harus selalu bisa membantu orang lain. Itu yang paling utama yang diajarkan oleh Ibu. Artinya harus selalu jaga diri, bisa jaga diri dan juga bisa menolong buat sesamanya kita. Itu yang paling utama sih. Kalau marahnya sekarang juga masih marah ya, masih ada marah, cuman intensitasnya itu udah amat sangat jauh berkurang. Mungkin kalau sekarang bukan marah kali ya, karena saking sayangnya gitu kan, saking sayangnya. Jadi jangan sampai kita ini sebagai anak-anaknya tuh mengalami sesuatu hal yang luar biasa seperti Ibu, yang belum tentu kita bisa kuat juga gitu kan. Cuman ya itu banyak sekali yang pelajarannya. Dan sekarang manja-manja dikit, ingat Ibu harus sehat gitu kan. Ya kan, kesal dikit, sebel dikit gitu kan. Harus selalu kuat. Yang pasti Ibu ini adalah lambang kesuksesan buat seorang wanita, dan harus bisa seperti itu. Itu aja sih, makasih. Thank you. Lanjut Ibu Maya. Aduh. Hai cute moms. Hai Cute Moms tuh. Kenalkan, nama saya Maya. Saya awalnya kenal Bu Cynthia pada tahun 2008. Wow, 12 tahun ke 13 tahun ya? Ya, datang pertama kali hadir di kantor untuk meeting. Oke. Terus terang, saya kaget, saya shock. Kaget dan shock, awal yang baik kalau gitu. Kenapa? Galak. Makasih, galak. Oke. Saya kaget. Dari setelah itu saya nggak mau lagi datang ke kantor. Tapi dengan berjalannya waktu, tahun 2010 saya menginjakkan kaki saya ke kantor kembali. Di situ saya kenal Bu Cynthia dengan sudah berbeda. Dia menyapa saya, "Hai."
pagi hari sekitar jam 9 kalau saya inget banget. Kamu siapa? Dia nanya ke saya Maya Bu. Oh ini yang namanya Maya Dipa. Iya Bu, saya rada takut sebenarnya karena saya trauma waktu di ruang meeting. Ibu kok galak banget. Oke. Oh saya bilang ini beneran Bu Cynthia yang negur saya. Ketika itu yang ladenin siapa? Lisa, iya itu Bu Cynthia katanya. Oh Staff ya? iya. Oke. Oh saya bilang udah berubah ya, udah nggak marah-marah saya gitu. Iya. Oh ya sudah, dari situ saya mulai aktif ke kantor dan saya terus terang tidak begitu dekat sama Bu Cynthia awalnya. Iya. Karena mau setiap bulan, padahal dari dulu kita ada one and one sama Bu Cynthia, tapi saya itu jarang sekali mau one and one sama Bu Cynthia Karena takut. karena salah satunya masih takut dan apa yang mau mesti saya omongkan begitu, karena ya semuanya beres urusan saya di kantor itu di pikiran saya, padahal mah salah saya ya, harusnya ya gimana ya, saya itu melihat orang hanya dari luarnya saja gitu. Saya dekat sama Bu Cynthia ketika saya namanya dalam perjalanan proses hidup itu ada up and down-nya. Disitulah saya waktu down, Bu Cynthia yang memotivasi saya, dia datang ngerangkul saya. Padahal saya itu nggak pernah paling menyapa dia, hai Bu, gitu, nggak pernah ngobrol dekat intens sama dia. Disitulah dia berdua ke ruangan dia peluk saya, dia tanya saya. Disitulah awalnya saya mulai mau ngobrol sama Bu Cynthia. Oh dalam hati saya, padahal saat itu saya benar-benar down. Saya mau nyerah, saya mau mundur dari Tupperware karena suatu hal gitu. Tapi karena Bu Cynthia yang ngasih saya motivasi, saya bangkit. Saya bangkit dari nol kembali dan alhamdulillah sampai sekarang. Dari situlah saya kenal Bu Cynthia. Jadi Ibu Cynthia ini salah satu motivasi terbaik dalam hidup saya. Jadi ketika saya mau menyerah, ya namanya juga hidup ya, Ibu Cynthia selalu bilang, lihat saya Mai, saya nggak bisa ngelihat. Kamu punya masalah, kamu masih bisa baca, nonton. Bagaimana dengan saya, katanya. Bisa menghibur diri ya. Iya, itulah salah satunya. Yang penting Bu Cynthia sekarang ya kalau marah-marah galak-galaknya masih ada. Cuman jauh banget berbeda dari yang dulu awal saya kenal. Penting semua kebaikan motivasi Bu Cynthia tidak akan pernah saya lupakan. Makasih ya Bu. Makasih. Iya. Gitu aja. Oke, thank you Maya. Thank you Maya. Sampai saya pengen nangis juga. Oke, next. Ibu Teresia yang kecil-kecil, meni-meni. Yang juga tidak terlalu dekat dengan saya. Iya. Jadi Teresia bisa menceritakan pengalaman mengenali saya sebelum dan sesudah. Halo Cute Moms. Sebelum saya kenal Bu Cynthia dulu memang saya jarang ke kantor ya Bu Sin. Tapi memang dengar dari kabar aja Bu. Kabar burung. Kabar burung. Oke. Kalau katanya galak ya kan, kalau marah sampai marah-marah ke staff itu. Jadi saya memang jarang ke kantor. Jadi begitu ada meeting ketemu sama Bu Cynthia, ternyata di luar dugaan, beda sama sekali ya Bu ya. Mungkin setelah itu saya juga tidak tahu kalau Bu Cynthia seiring berjalannya waktu, lama-lama mata ibu yang sebelah lama-lama tidak bisa lihat ya Bu ya. Tapi saya melihat sosok Bu Cynthia itu betul-betul seperti yang tadi ibu-ibu yang sebelumnya bilang, memang buat diri saya Bu, walaupun memang saya tidak, maksudnya jarang terlibat langsung ke kantor, tapi memang disitulah saya merasakan saat keadaan yang seperti naik turunnya dalam bisnis ya Bu ya. Di situ ibu menerapkan sama kita. Jadi ibu tuh orangnya tegas, ibu percaya diri. Jadi ibu tidak takut salah. Kalau misalnya kita mau mundur itu, ibu selalu bilang jangan takut melangkah, karena langkah kita menentukan masa depan kita.
Lalu ibu selalu bilang kalau ada kesempatan harus dipakai kesempatan itu. Jadi itu selalu yang, jadi kalau saya ketemu Bu Sin, saya meeting, itu saya paling senang Bu. Jadi kalau mau meeting ada ketemu sama Bu Sin itu senang. Jadi lama-lama di situ mulai mengenal sosok Bu Cynthia. Ternyata tidak seperti yang saya dengar. Bu Cynthia itu orangnya keibuan, terus support untuk manajer-manajernya tuh betul-betul tulus ya Bu ya. Jadi tanpa ada maksud atau ada tujuan tertentu Bu. Jadi betul-betul mau kita untuk maju, mau kita untuk bangkit, mau kita untuk bergerak lebih maju lagi. Jadi bukan untuk keuntungan Ibu sebagai distributor Tupperware Bu, tapi memang itu murni untuk kepentingan kita, untuk kemajuan kita, supaya kita tuh lebih optimis, lebih percaya diri, Ya, lebih aware. Iya, betul Bu. Ya, meskipun Ibu sekarang sudah tidak melihat, tapi tidak seperti Ibu yang tidak melihat Bu, karena semuanya Ibu kerjakan sendiri. Saya juga salut banget Bu, ya Ibu masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, semuanya itu Ibu lakukan sendiri. Kalau mungkin saya di posisi Ibu mungkin sudah jauh lama, mungkin sudah tidak mau lagi ketemu orang atau mau aktif di bisnis ini ya Bu ya. Tapi Ibu beda. Di situ saya menjadi support buat saya, motivasi buat saya saat bisnis ini mungkin keadaannya kurang baik atau kurang menguntungkan. Saya melihat Ibu, saya melihat sosok Ibu Cynthia Timotius yang begitu tegar, begitu menjalani kehidupan ini bukan dengan pasrah Bu, tapi dengan semangat Bu. Semangat Ibu yang mengalahkan segalanya. Jadi Ibu tidak pernah takut, walaupun Ibu dimanapun juga Ibu tidak bisa melihat situasinya, tapi Ibu kalau berjalan tuh selalu tegak Bu. Jadi nggak pernah takut-takut atau ragu. Di situ itu saya melihat begitu Ibu betul-betul sebagai wanita yang hebat, luar biasa buat saya Bu. Jadi meskipun dalam keadaan seperti ini, Ibu tidak pernah berhenti menyerah, tidak pernah berhenti kasih support buat kita, kita pernah berhenti kasih motivasi. Jadi Ibu benar-benar wanita hebat yang luar biasa buat saya. Thank you, teman-teman. Terima kasih banyak. Dari mereka semualah yang sebenarnya saya juga banyak belajar apapun itu, karena memang namanya hidup harus ya tidak pernah untuk berhenti belajar, karena kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan apapun. Terakhir itu ini kalau saya panggil Bu nggak cocok ya, karena masih single. Jadi saya panggil Nona, Noni. gitu ya, Nona atau Noni gitu kan. Oke, saya perkenalkan yang terakhir, Nona Kristi. Hai Good Moms. Kalau Christine kenal Bu Cynthia itu belum terlalu lama ya, sekitar baru mau 8 tahunan. Jadi saya ketemu Bu Cynthia itu, Bu Cynthia udah udah memasuki penglihatannya tuh udah nggak normal pas aku deket sama Bu Cynthia. Jadi pas aku pertama kali ketemu tatapan muka sama Bu Cynthia selama di kantor, saya baru pertama kali ketemu tuh dia udah melihatnya tuh udah kecil. Jadi Bu Cynthia sempat melihat saya gitu kan. Jadi kalau sekarang dia ditanya aku kayak gimana, dia udah lupa pasti, karena udah dalam banget ya Bu ya. Iya. Jadi pas aku masih kuliah tuh aku ketemu dia, itu rasanya pas one on one untuk program challenge. Nah di situ tuh saya banyak dengar sebelum ketemu Ibu tuh, banyak dengar Ibu tuh orangnya galak loh, gitu kan. Ibu tuh kalau marah nggak bisa ditahan, semuanya dikeluarin, suaranya keras. Aku kan takut ya, karena aku kan baru ketemu gitu kan, mau cerita tentang kita punya masalah kantor, aku takut gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, karena udah ada schedule mau ketemu sama Ibu, akhirnya aku beraniin diri. Pas aku ketemu sama Ibu ternyata orangnya tuh baik gitu kan, nggak kayak orang bilang dia tuh galak loh, dia tuh begini loh, enggak, dia tuh orangnya baik. Terus aku cerita ternyata Ibu tuh bisa mengayomi orangnya gitu. Jadi dia bisa memotivasi, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, walaupun di situ kondisinya Ibu tuh udah ngeliat saya tuh kecil gitu,
nggak sempurna lah gitu ya. Tapi di situ loh, kok beda ya sama orang bilang ibu tuh galak loh, ibu tuh gini gitu kan. Pas aku ketemu sama ibu, oh ibu Rek ternyata gini. Cuman perbedaan singkatnya dari dia aku bertemu pertama sama dia sama sekarang yang udah belas nggak bisa lihat, itu jauh banget. Jadi ibu tuh sekarang dia orangnya lebih ngerti. Jadi kalau ada apa-apa dia masih mau nanya, nggak langsung blak, biasanya kan langsung marah. Dia tuh masih mau nanya, terus dia tuh masih mau dengar pendapat orang. Sebelumnya ibu tuh langsung kalau orang bilang apa langsung marah, tapi kalau sekarang dia lebih agak sabar gitu. Tapi yang nggak lupa yang nggak pernah lepas dari dia orangnya tuh perfeksionis banget sampai sekarang. Dan dia orangnya disiplin. Jadi kalau misalnya mau pergi sama dia, mau kemana itu tuh harus on time. Kalau nggak on time dia marah, tetap marah itu masih ada. Cuman marahnya ya sekarang tuh agak-agak kalem, nggak kayak dulu blak gitu kan. Sekarang tuh dia agak-agak kalem aja. Terus dia tuh sekarang orangnya lebih santai gitu kan, nggak tegang. Kalau dulu tuh dia kalau ketemu dia tuh pasti muka tegang. Kalau sekarang tuh mukanya ayu, nggak tegang gitu. Jadi kalau ketemu dia tuh kayaknya fresh atau gimana gitu. Jadi sekarang dia lebih ceria aja orangnya. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih Cute Moms. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Nanti ada beberapa yang saya lakukan juga di traveling, bisa di kuliner, bisa saya masak-masak, atau meeting, atau pergi dengan mereka untuk melepaskan kepenatan. Nanti akan saya sharing semuanya di YouTube saya. Sampai ketemu lagi, Autoimmune Esur Woman Channel. Bye bye AAW Channel. Cute Moms, bye.